Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknik Laboratorium Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Prodi Pendidikan Biologi akan mempraktikkan atau membuat cara membuat alat pernapasan pada manusia. Namun terlebih dahulu di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya pribadi atas nama Chandra Ayu Seriningsih. Saya Indana Zulfa. Selanjutnya akan diperkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktik oleh saudari saya atau teman saya, Indana Zulfa. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Di sini kita memerlukan yang pertama botol bekas yang sudah dipotong. Yang kedua ada balon, ada 2 buah balon. Dan yang ketiga ada 2 pipet. Yang keempat ada plastik. Yang kelima ada karet. Yang keenam ada isolasi. Dan yang terakhir ada silet atau cutter. Baiklah, tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kami. Di sini saya akan melanjutkan ke tahap cara pembuatan. Langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah kita merekatkan kedua pipet menggunakan isolasi. Baiklah, setelah kita merekatkan pipet, kemudian kita rekatkan pula, kita ikat balon pada pipet ya. Kemudian kita ikat. Nah, seperti ini. Setelah kemudian kita ikat pula balon yang kedua pada pipet yang satunya. Biar bergandengan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Namun di sini kita harus memperhatikan ya, kita maksimalkan bahwa tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam balon ini. Jadi kita rekatkan lagi menggunakan isolasi agar udara tidak bisa masuk ke dalam balon. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita rekatkan pula ya balon yang kedua, kita isolasi biar dia sama balon yang satunya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini semaksimal mungkin tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam balon. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita bakalan masukkan balon yang udah diikat pada pipet ke dalam botol seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian tahap keempat, kita tutup botol yang berlubang bagian bawah ini menggunakan plastik seperti ini. Kemudian plastiknya agak direnggangkan ya. Nah, kita renggangkannya seperti ini. Kemudian baru kita ikat menggunakan karet lagi. Baiklah, setelah kita mengikat plastik pada botol, kemudian kita gunakan isolasi agar kita bisa memastikan lagi bahwa tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Baiklah,
Seperti inilah hasil proses praktikum yang kami buat atau cara membuat alat pernapasan pada manusia. Ini perumpamaan pernapasan pada manusia. Di sini saya akan menyimpulkan hasil praktikum kami. Contoh alat pernapasan manusia yaitu dimulai dari hidung. Jadi pipet ini diperumpamakan sebagai hidung, kemudian masuk ke dalam mulut, kemudian ke tenggorokan, bagian sini ya diumpamakan sebagai tenggorokan. Kemudian botol ini diperumpamakan sebagai tubuh manusia. Kemudian balon yang dua ini diibaratkan seperti paru-paru kita yang berada di dalam tubuh. Yang jadinya paru-paru itu berada di dalam tubuh sehingga botol ini diperumpamakan sebagai tubuh kita. Kemudian plastik ini diperumpamakan sebagai perut. Sehingga jika seandainya kita bisa melihat proses pernapasan paru-paru kita di dalam perut, maka seperti inilah proses kerjanya. Nah, jadi dia bakalan gerak ya ketika kita menghirup udara atau udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti inilah proses cara kerjanya. Bisa dilihat. Jadi kesimpulannya bahwa setiap makhluk hidup sudah tentu pasti membutuhkan yang namanya oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Dimana pada contoh praktikum kami ini bahwasanya oksigen atau udara bakalan masuk ke dalam tubuh kita itu melalui hidung, kemudian mulut, tenggorokan hingga masuk ke paru-paru. Sehingga seperti inilah perumpamaan cara pernapasan paru-paru di dalam tubuh kita. Dan hanya ini dari kami. Semoga apa yang kami praktikkan bermanfaat bagi kita semua sehingga kita dapat menambah ilmu dari apa yang kami praktikkan. Kurang lebihnya kami dari kelompok 3 mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.